Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lila Putri Astuti dengan NIM 2013071007 dari kelas 2A Pendidikan IPA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan tentang laju reaksi. Sebelum itu yang kita ketahui, laju reaksi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hubungannya yaitu dengan luas permukaan bidang sentuh. Yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada katalis. Baik, pada percobaan kali ini saya akan melakukan 3 percobaan saja, yaitu pengaruh luas permukaan pada bidang sentuh, yang kedua ada pengaruh konsentrasi, dan yang ketiga ada pengaruh suhu. Nah, pada percobaan kita yang pertama ini, kita akan melakukan percobaan pengaruh laju reaksi terhadap luas permukaan bidang sentuh. Dalam bahan yang kita gunakan yaitu ada 2 buah gelas kimia yang kita ganti dengan gelas aqua, Dalton Aquades yang kita ganti dengan air, 2 tablet effervescent atau yang kita gunakan di sini yaitu ada 2 tablet redoxon, empang dan alu yang kita gunakan untuk menghaluskan tablet effervescent, dan batang pengaduk. Pertama-tama kita siapkan gelas dulu. Selanjutnya kita masukkan air kira-kira 15 ml banyaknya. Nah, segini. Selanjutnya kita masukkan 1 tablet redoxon ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Pada saat kita memasukkan, langsung kita hitung waktu berapa lama dia mengalami perubahan. Teruslah. Kita aduk-aduk agar merata. Nah, untuk yang kedua, kita hancurkan tablet redoxon ini agar menjadi serbuk. Masukkan terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini, lalu kita hancurkan. Sampai halus seperti menjadi serbuk. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan, sebelum itu kita masukkan dulu air sebanyak 15 ml ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ini ke dalam gelas dan lalu hitung langsung waktunya. Lalu kita aduk.
Nah, selanjutnya itu ada percobaan kedua, yaitu pengaruh laju reaksi terhadap konsentrasi pada larutan. Nah, yang pertama alat tambahannya yang kita gunakan yaitu 2 buah gelas kimia, larutan hidrogen peroksida 3%, alat takar, larutan tepung kanji, larutan vitamin C, larutan iodium yang kita gunakan yaitu betadine dicampurkan dengan air. Selanjutnya ada pengaduk. Pertama-tama kita masukkan larutan vitamin C ke dalam gelas A. Gelas B kita pinggirkan terlebih dahulu. Masukkan dengan takaran yang sama. Lalu masukkan larutan iodium dalamnya dengan takaran yang sama dengan selanjutnya kita aduk. Selanjutnya kita buat larutan B, yaitu dengan campuran larutan tepung kanji yang terlebih dahulu kita aduk dulu karena tepung kanji itu mudah mengendap. Cuci terlebih dahulu. Masukkan tepung kanji. Lalu cuci. Lalu masukkan larutan hidrogen peroksida 3%. Nah, sisihkan terlebih dahulu. Setelah tercampur seperti ini, kita masukkan larutan A ke dalam larutan B dan kita hitung waktu pertama kali larutan A masuk ke larutan B. Kita aduk dan catat perubahan warna pada menit keberapa. Nah, selanjutnya masih sama dengan percobaan yang kedua, kita gunakan air sebanyak 60 ml. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu gelas B. Kita masukkan larutan vitamin C dengan takaran yang sama dengan percobaan yang pertama. Masukkan ke dalam air. Dan larutan iodium kita sebelum cuci dulu. Kita aduk. Sisihkan terlebih dahulu. Lalu pada gelas B kita masukkan larutan tepung kanji yang terlebih dahulu kita aduk. Masih sama dengan takaran tadi, kita masukkan. Lalu tambahkan hidrogen peroksida.
Setelah itu kita aduk. Setelah tercampur seperti ini, masukkan larutan A ke dalam larutan B dan hitung waktu pertama kali larutan tersebut dimasukkan. Sambil kita aduk. Nah, pada percobaan ketiga kali ini kita akan membuat percobaan yaitu pengaruh laju reaksi terhadap perubahan suhu. Pada percobaan kali ini kita menggunakan alat tambahan yaitu 4 buah gelas kimia yang kita ganti dengan gelas aqua yang sudah berisikan air sebanyak 30 ml. Yang selanjutnya ada larutan tepung kanji. Selanjutnya ada larutan iodium yang kita gunakan adalah betadine yang dicampurkan dengan air. Yang ketiga ada larutan vitamin C, yaitu kita menggunakan vitamin yang ditumbuk halus lalu dilarutkan dengan air. Selanjutnya ada hidrogen peroksida 3%, alat takar, es batu, air, dan baskom. Nah, langkah kerja yang akan kita gunakan yaitu ambil gelas A, gelas aqua yang sudah berisikan label A, lalu masukkan 5 ml larutan vitamin C yang kita ukur dulu terlebih dahulu dengan gelas takar. Kita pinggirkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu masukkan ke dalam gelas. Apabila dirasa kurang, kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita isikan air terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi dengan yang lain. Selanjutnya, masukkan larutan iodium. Setelah dimasukkan, kita aduk menggunakan sendok pengaduk seperti ini. Setelah itu ini sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat yang di kelas B, yaitu campurkan 15 ml larutan hidrogen peroksida. Terlebih dahulu kita cuci dulu ini. Kita cuci dulu lagi. Selanjutnya masukkan larutan tepung kanji. Sebelum itu kita aduk dulu karena tepung kanji itu mudah mengendap. Lalu tuangkan ke sini. Cuci lagi. Kita sisihkan ini terlebih dahulu, lalu aduk.
Ambil baskom, kemudian letakkan ini dalam baskom, lalu tambahkan es batu. Letakkan es batu di pinggir-pinggir larutan tersebut. Nah, apabila dirasa sudah, kita hidupkan timer. Timer selama 10 menit. Kita sisihkan ini terlebih dahulu, lalu aduk. Ambil baskom, kemudian letakkan ini dalam baskom, lalu tambahkan es batu. Letakkan es batu di pinggir-pinggir larutan tersebut. Nah, apabila dirasa sudah, kita hidupkan timer. Timer selama 10 menit. Nah, karena sudah 10 menit, kita angkat terlebih dahulu. Nah, seperti ini singkirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tuangkan larutan A ke dalam gelas B. Lalu aduk. Dan lihat perubahan yang terjadi. Diamkan hingga dia mengalami perubahan sambil kita cek waktunya. Nah, selanjutnya masih sama konsepnya, yaitu pengaruh suhu pada laju reaksi. Yang selanjutnya kita gunakan yang sama, 30 ml air. Selanjutnya sisihkan di gelas B. Masukkan hal yang sama seperti percobaan pertama, yaitu larutan vitamin C dengan takaran yang sama. Larutan iodium, sebelum itu cuci dulu. Masukkan, cuci lagi. Setelah itu aduk. Setelah campur, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan kelas B, yaitu campurkan 15 ml larutan hidrogen peroksida. Selanjutnya masukkan tepung kanji. Sebelumnya kita aduk terlebih dahulu.
Setelah itu aduk. Setelah diaduk, kita diamkan di dalam suhu ruangan selama 10 menit. Kita gunakan timer selama 10 menit. Nah, setelah didiamkan dalam suhu ruangan selama 10 menit, selanjutnya kita campurkan larutan A ke dalam larutan B. Selanjutnya kita aduk agar tercampur rata. Nah, setelah tercampur seperti ini, kita tunggu agar terlihat jadi perubahannya dan timernya kita tetapkan diamkan. Baik, sekian video dari praktikum saya. Nanti hasil dari praktikum ini akan dibahas di laporan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.